online dalam rangkaian acara pranikah dan parenting class dari PPIUSM, lebih tepatnya dari Divisi Departemen Keagamaan dan Kerohanian. Perkenalkan, saya Citra Pratiwi, mahasiswi doktoral USM dari Aceh, dan kebetulan lahir dan besar juga di Bandung, Teh. Dan hari ini ditunjuk jadi MC untuk acara hari ini, dan kebetulan saya juga ibu dari 3 orang anak laki-laki. Satu kadarullah sudah meninggal, dan sangat-sangat butuh untuk apa-apa yang Teh Prem akan sampaikan hari ini. Dan buat yang baru bergabung, hari ini adalah kajian dengan tema ketiga untuk menemani dengan tema menemani tumbuh kembang sesuai fitrah Allah Subhanahu wa taala, di mana tema kedua dan pertama telah dilakukan sebelumnya pada minggu sebelumnya, baik online maupun offline. Dan untuk tema kali ini kami dari PPIUSM mengucapkan selamat datang kepada Teh Prem selaku narasumber yang berkenan membagi ilmunya hari ini. Mungkin dari beberapa peserta ada yang belum begitu familiar dengan Teh Prem, maka izinkan saya membacakan biodata ringkas tentang kiprah beliau di dunia parenting. Mungkin Mas Gayu bisa di-share. Ya ini dia profil Teh Prem secara ringkas, karena banyak banget uh, kiprah beliau, jadi kita ringkas saja. Beliau bernama lengkap Anissa Andini, tinggal di Bandung, merupakan pembelajar kelas Fitrah Based Education Series with Maestro tahun 2024 dan Fitrah Intensive Class 2025 yang diadakan Fitrah World Movement oleh Ustadz Aris Santosa, Allahu Yarham. Dan pekerjaan utama beliau saat ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nggak bisa dibilang biasa ya, ini sangat luar biasa, dengan misi menyebarkan informasi, ilmu, dan pengetahuan tentang pendidikan dan pengasuhan anak, serta memotivasi para ibu agar percaya diri dengan peran keperempuanannya dalam keluarga dan pengasuhan anak. Ada beberapa komunitas kolaborasi dan alumni yang beliau ikuti dari tahun 2018 sampai sekarang 2025. Begitu juga dengan kiprah beliau sebagai narasumber di bidang parenting juga sudah banyak, bisa dilihat di situ dari tahun 2022 sampai sekarang 2025. Nah, untuk teman-teman, untuk yang mau melihat lebih banyaknya tentang konten-konten beliau juga di media sosial, bisa dilihat di akun media Instagram Teh Prem. Nah, jadi ini untuk mempersingkat waktu Teh Prem, mungkin saya persilahkan kepada Teh Prem untuk menyampaikan materinya, dan para peserta untuk setelahnya juga dapat mengajukan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh Teh Prem. Mangga Teh Prem. Baik, terima kasih Bu Citra. Terima kasih juga untuk Mas Gayu, buat seluruh tim penyelenggara dari Persatuan Pelajar Indonesia ya, yang ada di University Science Malaysia. Ini pertama kalinya saya mengisi di sini. Saya sedikit memperkenalkan diri lagi sebentar. Tadi setelah yang sudah dijelaskan oleh Bu Citra, beberapa tahun ke belakang ini mengisi beberapa acara terkait parenting, dan ini mungkin lebih, Masya Allah ya, menurut saya ini sangat dipersiapkan, karena jarang juga ketika membuka kelas atau seminar tentang pranikah tapi tidak diiringi dengan modal ilmu tentang parentingnya gitu, atau tentang pengasuhan anak. Jadi insya Allah mungkin pasti ada maksud Allah mempertemukan kita di sini. Jadi izinkan saya untuk di sini berbagi ya. Toh saya pun belum bisa dianggap jago ya kalau secara penerapan, belum bisa dianggap orang yang udah hebat banget gitu ya dalam mengasuh atau mendidik anak. Jadi kita mari bersama-sama belajar di sini untuk para pelajar yang ada di sana. Mudah-mudahan setelah dari sini teman-teman bisa kembali menyebarluaskan tentang keilmuan ini kepada teman-temannya lagi. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Teman-teman saya sapa dulu boleh nggak ya? Ini teman-teman semua umum atau dari eh, USM juga nih? Boleh? Saya kenalan sedikit boleh ya? Boleh, saya mau kenalan sama teman-teman. Apakah di sini peserta umum atau misalkan peserta dari Circle USM sendiri? Ada juga yang dari Bandung tadi selain Bu Citra mungkin umum. Oke, Mbak Mulia dari umum. Ada Jadi di lagi sini umum dan USM teh USM ya. di undangannya enggak umum dan USM. Oh, berarti disatuin semua ya. Ah, iya betul. Oke. Kalau boleh saya kenalan dulu sama Bu Citra, Bandungnya di mana, Bu? Dulu lahirnya di ini di Ciwaruga. Oh, alah, Ciwaruga. Iya, iya, Iya. iya, ya ampun. Udah lama, udah Heeh. terakhir kapan pulang ke sini, Bu? 2014 kayaknya waktu lagi acara PBT Oh, Gathering. Heeh, 2014. Berarti sudah 11 betul. tahun, Bu. Nggak pulang berarti? Iya, udah lama. Tapi Ya Allah. dari remaja udah pindah ke Aceh, cuman keluarga masih di Oh, Bandung. oh gitu. Oke, Masya Allah. Hmm. Oke, ini mungkin saya lanjut aja ya sambil Nah, berjalan ya mungkin monggo. sambil menunggu teman-teman lain yang masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share. Oke, sudah muncul di layar teman-teman ya. Kita akan membahas tentang fitrah based education atau pendidikan berbasis fitrah. Di sini juga saya mengambil referensi-referensi dari para guru saya, ada Ustadz Hari, Ustadz Adriano Rusfi, pakarnya Akil Bali, ada Ustadz Bendri, Ibu Eli Risman, psikolog, Abah Ihsan, dan lain-lainnya. Dan ini secara keseluruhan bukan benar-benar ilmu yang murni dari saya, tapi referensinya adalah dari beliau-beliau ini. Mengapa saya mengambil referensi dari beliau? Karena beliau-beliau ini pun mengambil ilmu yang memang berlandaskan kepada Al-Quran dan siroh ya atau hadis atau sunnah. Yang dimana itu adalah dua sumber ilmu kita yang nggak bisa ditawar, nggak bisa diganggu gugat, ya. Yang ibaratnya penyaring utamanya itu ada Al-Quran dan hadis, sisanya itu adalah ilmu-ilmu modern yang harus kita kaji ulang atau kita apa namanya kita telusuri lagi sumber kebenarannya. Oke, saya langsung masuk ke slide pertama. Oke, teman-teman kita akan melihat beberapa fenomena manusia di dunia ya, khususnya di negara Indonesia atau di Malaysia mungkin teman-teman pernah melihat bahwa sangat banyaknya fenomena fenomena manusia yang menyimpang, bisa dibilang menyimpang tentang pelajar yang terpapar pornografi, gitu ya, kecanduan bahkan, kemudian remaja-remaja yang mengalami kesehatan mental, yang dimana di sini adalah mulai dari penggunaan gadget yang berlebihan, dari pola asuh juga, kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak, eh, judi online atau apa pinjaman online itu yang sangat menekan hidup manusia. Itu bahkan di sini yang di poin terakhir ada ikatan dokter mencatat dan sedikit survei kecil gitu ya. 1 dari 5 anak ini mengalami cuci darah gitu ya. 1 dari 5 anak. Itu kan bisa terhitung berarti 20%-nya gitu ya. Dan penyebab cuci darahnya ini adalah karena gagal ginjal yang ternyata setelah ditelusuri anak ini selalu makan makanan yang mohon maaf gitu ya, tidak seimbang dengan makanan sehat, jajanan yang gula tinggi atau asin terlalu gurih dan lain sebagainya, kemudian tidak ada aktivitas olahraga dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan akhirnya gangguan kesehatan baik secara fisik dan mental. Kemudian juga kita lihat ada lagi fenomena-fenomena berita gitu ya, berita-berita tentang kecerdasan emosional anak yang bermasalah gitu. Ketika anak ini tidak dipenuhi keinginannya, mereka membakar rumah, bahkan mohon maaf gitu ya, sampai ada yang nekat tanpa tanpa ada rasa bersalah itu membunuh orang tuanya. Nah, itu nanti akan kita lihat kenapa ada apa gitu ya. Anak-anak ini yang melakukan penyimpangan-penyimpangan ini tanpa tanpa merasa bersalah, tanpa ada ya udah gitu ya. Terus gantung diri.
Terus kemudian banyak juga fenomena kita melihat ustadz-ustadz gitu ya, oknum-oknum ustadz, kiai yang melakukan pelecehan seksual, cabul gitu ya, dan pemerkosaan. Ini ada penyimpangan-penyimpangan yang akarnya tidak di apa ya, tidak dipahami dengan tuntas. Gitu. Oke. Okay? Nah, karena tadi banyaknya berita ya, fenomena penyimpangan manusia, terus alhasil kalau misalkan di zaman digital sekarang tantangannya adalah bukan sulit akses informasi, justru tsunami informasi. Jadi saking sosial media ini sangat masif, banyak postingan-postingan yang bagi kita itu ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Terus kita asal menelan gitu ya, menelan mentah-mentah informasi yang disodorkan oleh akun-akun, banyak akun, dan akhirnya kita bingung ilmu, bukan bukan tidak terakses ilmunya, jadi justru bingung ilmu, keliru ilmu, karena yang kita makan gitu ya, dalam yang kita konsumsi dalam tanda kutip dari sosial media itu kita nggak bisa saring gitu. Ya, itu kan banyak banget ya, saking banjirnya informasi. Terus akhirnya muncul lagi ada parenting ini, parenting A, parenting B, ini yang benar yang mana gitu. Nah, kita kembalikan kepada sumber utamanya itu Al-Quran dan hadis. Nah, kalau misalkan akhirnya kalau orang tua atau kita yang sangat panik gitu ya, ketika melihat aduh penyimpangan manusia, saya nggak mau anak saya kayak tadi gitu ya, kayak penyimpangan-penyimpangan tadi. Akhirnya terkadang beberapa orang tua muncul kepanikan. Kayak misalkan, aduh anak saya supaya nggak narkoba, saya harus mendidik anak saya benar-benar. Nah, itu sebetulnya bagus kan. Akhirnya orang tua itu terlibat dalam pengasuhan anak. Tapi kadang-kadang ada kalau kepanikan ini tidak didasari dengan ilmu yang benar, akan menjadi ketakutan yang berlebihan. Aduh, saya nggak mau anak saya kena narkoba. Aduh, saya nggak mau anak saya kena pornografi. Akhirnya malah jadi mengurung anak, gitu ibaratnya. Terus kemudian akhirnya muncul juga miskonsepsi bahwa dari kecil itu harus benar-benar diajarkan agama gitu ya, diajarkan ilmu agama. Itu juga tidak salah, tapi kadang orang tua melewati hal-hal yang pondasi gitu. Apa hal pondasi itu nanti kita akan bahas di belakang. Nah, sehingga miskonsepsi ini orang tua punya pandangan bahwa wah syariat ini harus ditertibkan sejak anak usia dini. Dalam arti misalkan sholat harus udah benar di usia dini ya. Usia dini itu di bawah 7 tahun. Sholat harus udah benar, anak harus udah jago ngaji. Sholat udah jago, ngaji juga harus udah benar. Terus dan lain-lain ilmu agama itu harus diperbanyak itu di usia dini. Ya, akhirnya karena pengen semua serba anak tahu di usia dini, akhirnya orang tua itu punya penyakit yang namanya terburu-buru, pengen anak jadi soleh dan solehah di usia dini, ya di usia dini ini di bawah 7 tahun. Nah, akhirnya karena pandangan-pandangan yang salah, penerapannya juga nanti akan melenceng gitu, eksekusinya juga akan salah. Ya, kayak kita lihat lagi. Nah, ada dua pandangan yang perlu diluruskan ya di sini, paradigma-paradigma yang menurut saya ini sangat umum, tapi masih banyak orang tuh menyangkanya sama. Gitu. Yang pertama adalah orang-orang atau masyarakat masih menyangka bahwa pendidikan itu sama dengan persekolahan. Ya, ini punya sedikit perbedaan yang signifikan sebetulnya. Pendidikan itu tidak sama sebetulnya dengan persekolahan. Persekolahan itu bagian dari pendidikan, ya. Tapi sekolah itu tidak menjadi kewajiban. Yang wajib itu adalah belajar. Karena belajar ini berlakunya adalah seumur hidup. Bahkan dari kita janin, dari kita lahir itu belajar sudah berlaku. Kalau sekolah gitu ya, kayak teman-teman sekarang ini kan namanya sekolah. Sekolah ada syarat usia, ya. TK harus berapa tahun, SMP harus berapa tahun, kuliah ada usia maksimal dan minimal gitu kan. Itu namanya sekolah. Tapi pendidikan ini meskipun anak tidak sekolah, tetap harus ada pendidikan yang itu bisa ditempuh oleh jalur-jalur yang non formal gitu. Kan kalau kayak USM atau kuliah yang lain, kampus yang itu kan formal ya, formal. Apakah boleh? Ya boleh gitu. Kalau memang itu dibutuhkan untuk sekolah formal ya silahkan gitu. Tapi tidak menjadikan sekolah ini benar-benar satu-satunya cara yang ditempuh untuk pendidikan. Gitu. Karena pendidikan kembali lagi utamanya adalah di rumah dulu gitu.
Ya, nah, kebanyakan orang tua juga ketika berhasil menyekolahkan anak sampai S1, S2, S3, orang tua sudah merasa berhasil untuk mendidik, wah saya udah berhasil mendidik anak sampai S3. Padahal nggak cuma sekolah doang. Pendidikan itu nggak cuma kita berhenti sampai menyekolahkan anak setinggi mungkin. Itu kan pas sekolah itu kan terkait ilmu ya, ilmu. Nah, sebelum ilmu itu ada lagi yang harus diajarkan kepada anak. Ya, nanti kita lihat di belakang. Ini paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua adalah kita masih menyangka bahwa anak itu ibarat kertas kosong. Kosong itu kan tidak ada apa-apa. Nol ya. Kosong itu nol. Nah, kosong, kertas kosong, ketika anak ini, oh kosong berarti anak ini bisa diisi apa aja. Nah, ini secara konsep ini sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah. Karena anak itu terlahir fitrah. Nah, kita lihat nanti di apa namanya di belakang. Kita bahas dulu yang lain ya. Nah, jadi pendidikan di dalam Islam itu secara garis besar ya, secara garis besar itu melalui 3 tahap. Ya, ini berdasarkan rangkuman dari para pakar pendidikan dan ulama. Nah, yang pertama ini saya kosongin supaya teman-teman bisa tebak, tebak-tebakan. Nah, yang kedua, nah ini sekolah ya, tadi kita ngomongin sekolah dan pendidikan. Nah, sekolah ini adalah ada di taklim. Nah, sekolah formal, kemudian apa namanya, majelis-majelis gitu ya, les, bimbingan belajar dan lain-lain ini adalah ilmu, ngomongin ilmu. Nah, orang tua itu selalu mengutamakan ini. Nah, tapi yang nomor 2 sama nomor satunya ini suka kelewat karena masih menganggap pendidikan itu adalah sekolah. Satu-satunya sekolah itu adalah satu-satunya pendidikan, makna pendidikan. Nah, orang tua ini selalu, aduh nanti sekolah di mana ya? Aduh nanti sekolahnya apa ya? Sampai S berapa ya? Gitu. Ya, padahal ini hanyalah jalan opsional gitu. Dan ini pun terakhir. Nah, ada lagi nih yang dua. Nah, yang keduanya nih adab ya. Kan kita sering dengar ya, yang namanya ilmu itu sebagus apapun, setinggi apapun, kalau nggak ada adab, ya udah jadi mentah ilmu itu gitu. Jadi tidak terpakai gitu. Jadi menyimpang lah ibaratnya. Ya sekarang buktinya kita temukan gitu ya. Orang-orang banyak oknum-oknum gitu ya yang apa namanya yang ilmunya tinggi, sekolahnya sampai ke luar negeri, sekolah sampai ke S1, S2, S3, S4 gitu ya, S5 dan sebagainya sampai mereka benar-benar wah ilmunya tuh cuma dia yang punya, tapi ketika dia meremehkan orang, gitu. Ketika mereka ini melakukan pelecehan, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan atau norma gitu kan akhirnya tidak ada adab ya tadi fokus apa fenomenanya adalah misalnya banyak oknum-oknum kiai ustadz ya itu kan secara keilmuan udah pasti bagus ya tinggi tapi ketika mereka melecehkan gitu ya melecehkan murid-muridnya atau santri-santrinya itu kan ada yang harus dipertanyakan ada tanda-tanda besar kenapa ilmu tinggi ini tidak bisa seimbang dengan karakternya gitu ya jadi ada. Nah, yang pertama, sebetulnya ada lagi sebelum adab diajarkan kepada anak. Ada yang nomor satu ini. Nah, nomor satunya apa? Boleh dalam hati aja ya dijawabnya. Nah, yang nomor satu ini adalah, sorry, fitrah. Jadi sebelum adab kita mengajarkan adab ya kepada anak, kita rawat dulu dan tumbuhkan dulu fitrahnya. Nah, fitrah itu apa? Nah, gini saya jelaskan secara simpel, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi fitrah itu kita ibaratnya seperti ini. Nah, benda mati itu dibuat kan ada tujuannya ya. Misal saya di sini ambilnya adalah handphone. Kenapa orang membuat handphone? Supaya manusia bisa berkomunikasi. Jadi tujuan handphone dibuat adalah untuk alat komunikasi. Ya. Nah, ketika handphone ini diciptakan menjadi alat komunikasi, berarti dia harus ada fitur-fitur yang bisa mendukung untuk berkomunikasi dong. Makanya kenapa kalau kita beli handphone, itu kan sudah ada fitur telepon, sudah ada fitur SMS,
ya. Untuk beberapa handphone sudah ada WhatsApp-nya dan lain sebagainya, itu ya, messenger lain yang itu untuk tujuannya diciptakan handphone itu adalah untuk berkomunikasi. Nah, handphone sendiri, benda-benda mati pun punya spesifiknya. Misalnya, HP saya biasanya butuh untuk konten. Nah, berarti saya harus mencari handphone untuk konten. Karena kebutuhan saya adalah untuk konten. Terus ada lagi HP untuk bisnis. Nah, ada lagi HP untuk gaming. Nah, HP gaming ini biasanya baterainya tuh lebih kuat gitu ya, lebih lama dan nggak cepat panas. Nah, ini kan ada benda mati aja, ada spesifiknya lagi gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ke manusia, apa tujuannya manusia diciptakan? Pertama, hamba Allah, ya. Kalau misalkan teman-teman melihat tadi di surat Al-A'raf 172, di situ kita sudah bersaksi di alam ruh ya. Jadi sebelum kita ngumpul di sini sekarang nih webinar, kita sudah pernah berkumpul sebelumnya di hadapan Allah seluruh ruh ya. Alastu bi robbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu gitu kata Allah ya. Terus kita menjawab iya, gitu ya, bareng-bareng iya, engkau Tuhan kami. Nah, ketika di alam ruh kita itu sudah dilakukan instalasi di instalasi fitur manusia namanya fitrah ini. Nah, karena kita diciptakan sama Allah untuk siap menjadi khalifah, untuk menjadi dai ya. Dai ini bukan dai yang ceramah-ceramah ya. Dai ini adalah manusia-manusia yang menyerukan kebenaran tidak hanya secara lisan tapi secara tindakan gitu. Ya. Oke, karena manusia sudah siap diciptakan menjadi khalifah, berarti dia punya ini fitur di mana manusia akan siap untuk memimpin di muka bumi. Nah, tadi disambungkan dengan hamba Allah, berarti kita ini adalah agennya Allah ibaratnya. Agennya Allah untuk apa? Nah, khalifah ini kan masih umum ya. Sama kayak tadi handphone, alat komunikasi, tapi ini juga masih umum. Ini khalifah juga masih umum. Nah, spesifiknya apa? Nah, ini spesifiknya. Ada orang-orang yang Allah utus gitu ya untuk menjadi dai di bidang agama, misalkan dia ahli fikih, ahli waris, ahli fikih wanita misalkan. Kemudian Allah juga menurunkan agen-agen ya atau manusia khalifah-khalifah di bidang kesehatan. Ya. Jadi dia um, misalkan menyerukan kebenaran gitu ya di bidang kesehatan, misalkan nggak harus menjadi dokter gitu, bisa menjadi misalkan dia menjadi apotekernya, dia menjadi kepala rumah sakit, bisa dia apapun perannya sesuai itu nanti bakatnya gitu. Allah juga ada agen-agen di bidang kesenian, tapi tetap semua secara umum adalah untuk menyerukan kebenaran, untuk menjadi khalifah, untuk memakmurkan bumi, tapi bidangnya beda-beda. Nah, ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Jadi fitrah ini apa? Fitrah ini adalah fitur manusia yang sudah siap, nanti kita saat dilahirkan ke bumi, kita sudah siap menjadi khalifah. Karena tujuan kita secara umum adalah khalifah untuk memimpin bumi. Tapi di bidang apa? Terus berperannya apa? Nah, ini yang harus kita amati sebagai orang tua. Karena penting sekali pengamatan orang tua ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Dan kalau misalkan kita merujuk lagi, fitrah ini Nabi Muhammad SAW juga kan bilang gitu, seorang bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah ini kan suci, suci itu ibaratnya bersih gitu ya, tapi bukan berarti kosong. Fitrah ini adalah kebaikan, benih-benih kebaikan. Ya, tadi sudah diinstal iman, nah itu tinggal diaktifasi saat lahir. Tuh ya, karena kayak 8 aspek fitrah, kita masuk ke 8 aspek fitrah. Jadi teman-teman seperti rukun iman, gitu ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kalau misalkan kita rukun Islamnya hanya syahadat doang, apakah jadi sempurna Islamnya? Enggak. Rukun iman, kalau kita beriman kepada Allah aja, apakah jadi sempurna imannya? Enggak ya. Nah, begitu juga dengan fitrah. Nah, fitrah ini di breakdown, diklasifikasikan lagi oleh Ustadz Hari Santosa, ketemulah 8 aspek. 8 aspek fitrah. Nah, tadi kita keimanan ya. Keimanan tadi soal kita sudah mengaku bahwa Allah ini adalah Tuhan semua. Fitrah, kemudian ada fitrah bakat.
Ini terkait keunikan yang itu yang ini nih. Nah, ini yang sangat spesifik nanti. Kita itu tidak ada yang 100% sama. Setiap manusia itu unik. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada anak, ya, dia mungkin ada yang pendiam, dia ada yang heboh. Itu bisa jadi memang karakter uniknya yang sudah Allah install ke mereka-mereka. Ya. Kemudian belajar, belajar bernalar, ya, intelektual, terkait intelektual, bahwa manusia itu pada dasarnya semua pintar. Ya, nggak mungkin Allah itu menciptakan produk-produk yang gagal ibaratnya. Egosentris ini ada terkait tentang rasa harga diri, rasa harga diri, terus rasa ingin dicintai, gitu. Kayak cinta dan seksualitas, kehadiran dan peran gender. Nah, ini buat teman-teman yang pranikah gitu ya, yang mau mungkin menikah atau mau ta'aruf, perlu dipahami bahwa yang namanya mendidik anak itu nggak bisa ibunya aja, tapi harus ada peran ayah. Karena peran ayah ini adalah peran penanggung jawab, ya, sebagaimana memang fitrahnya laki-laki adalah qawwam, memimpin, melindungi, jadi nggak bisa kalau ibu aja. Oke, nanti kita bahas lagi di belakang lebih detail ya. Jasmani. Nah, ini jasmani adalah terkait kesehatan fisik dan mental. Nah, orang-orang yang sehat fisiknya, mentalnya itu akan lebih mudah untuk menyerukan kebenaran. Ya, tidak ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya kita sakit-sakit badan, mau sholat aja susah gitu ya, sakit, ya gimana mau berdakwah gitu ya, di bidangnya masing-masing. Estetika dan bahasa, bagaimana kita ini lebih suka dengan kalimat-kalimat yang baik, lebih suka dengan kalimat-kalimat yang santun ya, betul, daripada kalimat-kalimat yang kasar. Nah, itu kan fitrahnya kita. Kita senang dengan kedamaian gitu. Oke. Perkembangan. Nah, ini perkembangan adalah terkait kedewasaan, bahwa tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik di dalam tahap pendidikan Islam. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika cucu-cucunya sholat di atas punggungnya beliau, tidak dimarahin gitu ya, tidak dikerasin, tidak dibentak dan lain sebagainya, tapi dibiarkan puas bermain di punggungnya. Ya, kemudian ada hadis juga Nabi Muhammad untuk pada kita untuk mengajarkan sholat di usia 7 tahun kepada anak, ya, bukan mengajarkan sholat sejak dini tapi sejak 7 tahun. Berarti kan itu tidak ada keterburu-buruan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita mendidik anak. Jadi kita perlu memahami tahap kembang anak karena itu adalah salah satu adab dalam mendidik anak. Ya, oke, ini fitrah ini teman-teman bukan untuk dipilih ya. Jadi aduh saya mau fitrah saya iman aja deh atau bakat aja, enggak. Ini semua harus tumbuh. Ini semua kita harus tumbuhkan. Imannya, rasa kagum kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian keunikan, untuk menghargai keunikan, bagaimana kita bernalar dan lain sebagainya harus tumbuh. Jadi bukan untuk dipilih ya, bukan untuk dipilih. Oke, kita bahas sedikit satu-satu dari aspek fitrah keimanan. Nah, teman-teman yang harus pahami adalah terkait soal iman, iman ini bukan hanya dibuktikan dengan banyaknya ibadah. Nah, ini yang jadi yang tadi saya bahas di depan, bahwa banyak orang tua yang terburu-buru pengen anaknya, misalkan, pengen anaknya sudah hafal 30 juz di usia dini, misalkan. Sementara orang tuanya juga tidak ada pernah menghafal Al-Quran gitu ya, jadi cuma menuntut gitu. Nah, ini iman itu tidak diindikasikan dengan banyaknya hafalan. Tapi untuk anak usia dini, ya untuk ini kita bicara usia dini ya. Usia dini kita bikin anak itu takjub dulu. Takjub dan cinta kepada Allah. Seneng. Bukan hanya sekedar menghafal Asmaul Husna. Tapi anak tuh bisa merasakan sifat-sifat Allah yang indah. Kayak misalkan contohnya, wah alhamdulillah ya nak, ini makanan nikmat sekali. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih makanannya enak banget. Itu kan dialog iman yang sangat simpel. Meskipun teman-teman misalkan, aduh saya nggak hafal Asmaul Husna nih, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita bisa menunjukkan ekspresi yang sangat menyenangkan ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan. Wah, bagus banget, kucingnya lucu ya, misalkan. Iya Allah, kucingnya lucu sekali. Terus kita elus. Itu kan adalah bentuk kita bersyukur sebetulnya. Jadi anak melihat, oh iya, oh kucing ini lucu ya, oh kucing ini ciptaan Allah ya, oh makanan ini nikmat ya, oh makanan ini dari Allah ya.
gitu. Jadi anak tuh tahu bahwa yang ada di depannya ini adalah semua nikmat dari Allah gitu. Ya, jadi takjub dulu. Wah, ya Allah, Allah tuh, wah Allah menciptakan matahari indah banget, ya keren ya, gitu misalkan. Ya, jadi cinta kepada Allah, terus kita sering sering berkisah tentang sirah Rasulullah, tentang kebenaran dan kebaikan Islam supaya anak tuh merasakan bahagia dulu dia hidup dengan sistem Islam gitu. Jadi orang tua ini sebagai duta, sebagai brand ambasadornya Allah. Anak akan menilai sifat Allah melihat sifat dari orang tuanya. Kayak misalkan hindari juga ancaman, kayak misalkan, ayo kamu sholat, kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka, gitu. Nanti kamu disiksa. Gitu. Ketika kita menyampaikan ini di anak usia dini, anak akan punya persepsi bahwa Allah itu tukang menghukum, ya. Allah itu tukang nyiksa. Padahal kan hukuman ini adalah bentuk keadilan Allah ya, bentuk salah satu sifat Allah yang maha indah gitu, yang adil. Tapi karena kita, ayo kita ceritakan dengan serem gitu ya, anak akan jadi punya persepsi, oh Allah itu suka nyiksa ya, kalau kita bohong itu nanti lidahnya dipotong ya. Takut anak tidak akan punya imaji yang bagus gitu tentang Allah. Terus kapan dong kita mengenalkan tentang neraka gitu ya, tentang dajjal, tentang kiamat itu nanti pelan-pelan. Di usia dini kita perlu menumbuhkan giroh anak dulu. Oh Allah tuh hebat, oh Allah tuh semua ya dari Allah ya ini tuh. Gitu. Ya, terus nanti teman-teman juga jangan lupa menyusui. Ya, menyusui ini adalah pendidikan fitrah. Karena dari menyusui aspek-aspek yang tadi yang 8 tadi itu akan tumbuh semua. Belajar, anak belajar menyusui, kemudian mendapat cinta dan lain sebagainya. Itu menyusui, kalau tidak ada uzur, menyusui lah gitu, sampai sempurna. Oke, ini tentang fitrah keimanan. Kita masuk ke aspek belajar dan bernalar. Nah, yang perlu dipahami adalah untuk anak usia dini, tidak harus anak itu segala bisa. Tidak harus anak itu segala tahu, tapi yang kita jaga, yang kita rawat fitrahnya adalah bagaimana anak ini seneng sama belajar, seneng sama sumber ilmu, seneng sama misalkan baca buku, seneng bertanya, pengen tahu. Nah, biasanya anak kecil itu di sini banyak nanya, banyak nanya, banyak kenapa, apa, gimana. Nah, itu tuh sangat wajar. Dan kebanyakan orang tua menganggap itu adalah sebuah hal yang mengganggu. Nah, ketika kita menganggap itu mengganggu, apa sih kamu berisik gitu? Itu akan mematikan rasa ingin tahunya, mematikan semangat belajarnya. Nah, akhirnya banyak kan orang tua mengeluh, aduh kenapa ya anak saya itu malas belajar, kenapa ya anak saya itu nggak suka baca buku, ya gimana mau suka belajar kalau mereka nanya aja sudah dibantah, sudah dianggap mengganggu. Tuh. Jadi banyak main-main sama ke alam juga ya, jadi tidak dibenturkan. Jangankan anak kecil kita aja gitu ya, kan sering ya nanya ini gimana, apalagi anak kecil yang masih belum banyak kosakata, belum banyak tahu benda-benda dan lain sebagainya. Ya, dan kemudian eksplorasi alam. Nah, ini belajar dari alam, dari sekitar, ya. Bawa ke taman, melihat bertetangga gitu ya, melihat apa tetangga-tetangga, kenal dengan tetangga, melihat di taman itu ada apa dan lain sebagainya. Ini untuk menumbuhkan, untuk meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap apapun. Jadi yang kita rawat adalah senang belajarnya dan dia senang dengan sumber ilmu. Oke, aspek bakat. Nah, ini adalah terkait keunikan tadi ya. Nah, bakat ini tidak harus segera ditemukan di usia dini. Ya, tidak semua anak itu bakatnya akan muncul di usia dini. Yang namanya bakat itu nggak cuman misalkan, wah jago menghafal, jago ngaji, jago tilawah, jago gambar, jago nari. Itu hanya sebagai sebagian kecil dari macam-macam bakat. Nah, kalau teman-teman senang mengamati, melihat misalkan ada anak yang dia tidak, kalau melihat lingkungan baru itu tidak langsung masuk, tidak langsung berbaur gitu ya, itu bisa jadi dia punya bakat mengamati. Jadi anak-anak itu ada yang senangnya mengamati dulu mana anak-anak yang mungkin membahayakan buat saya, mana anak-anak yang kayaknya nggak baik. Itu adalah tipe anak-anak yang bakatnya mengamati. Terus anak-anak yang senang menyapa gitu ya.
yang yang sering kalau ketemu orang baru, padahal nggak kenal, padahal asing, tapi dia bisa langsung cair. Itu adalah bakat-bakat juga. Jadi jangan sampai dibenturkan sifat unik ini dengan ada kayak misalkan cengeng. Cengeng itu kan sering diartikan tuh lemah, nangis terus, ya, atau anak keras kepala dan lain sebagainya. Jadi jangan terburu-buru untuk melebeli negatif. Cengeng, kamu keras kepala, kamu mah gini 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 gitu. Siapa tahu itu adalah kalau konsisten, ketika sifat itu sering muncul, bisa jadi itu adalah bakat sifatnya. Ya, jadi kita catat, kita amati, kita observasi. Oke, karena setiap anak itu unik termasuk kita. Ya, kita di sini ada berapa belas orang tadi ya? Itu semua pasti beda-beda, nggak ada yang 100% sama. Gitu. Oke, ini aspek cinta dan seksualitas. Nah, tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa yang namanya mendidik anak itu tidak hanya ibu saja. Ya, ayah kan udah capek cari nafkah. Enggak. Ayah juga harus ikut. Terlibat. Bukan hanya memantau, tapi terlibat. Karena ayah ini tadi adalah penanggung jawab pendidikan sebetulnya. Kan kalau ibu adalah madrasah, ya, sekolah utama di rumah. Nah, ayah juga kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah ini kan bikin sistem nih. Kalau misalkan sistemnya jelek, nanti ibunya juga sebagai guru di rumah ya akan mengikuti sistem yang aneh gitu, yang salah misalkan. Makanya peran ayah adalah untuk menentukan nanti visi misinya keluarga ini mau ngapain gitu. Nanti ibu sebagai guru, sebagai orang yang langsung berhadapan dengan anak ya, yang lebih lama berhadapan dengan anak, terus sebagai guru kan mengikuti oh arahan ayah kayak gini, oke berarti aku harus kayak gini. Ya, jadi ada peran-peran tertentu yang itu akan sangat oke dilakukan ayah, ada peran-peran yang itu bakal lebih works untuk dilakukan oleh ibu. Ya, tidak ada sama sekali ayah itu lebih bagus dari ibu, enggak. Ada peran-peran tertentu yang ini tuh sangat dibutuhkan untuk saling melengkapi. Jadi nggak mungkin ayah aja atau ibu aja. Oke, Oke, tentang seksualitas. Nah, ini tentang aspek estetika dan bahasa. Nah, jadi bahasa ini kita sering menemukan banyak fenomena anak-anak yang ini dipaksa ya, bukan karena memang anaknya pengen, tapi dipaksa anaknya ini untuk misalkan les bahasa Inggris atau les bahasa Arab, tapi dengan target-target yang ketat gitu. Sementara anak usia dini ini yang perlu dikuatkan adalah bahasa ibunya dulu, bahasa pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti berbahasa Indonesia, ya kuatkan bahasa Indonesianya. Bahasa Malaysia, Melayunya yang dikuatkan. Atau bahasa Sunda gitu. Bahasa ibunya harus dikuatkan supaya anak banyak dulu kosakatanya. Apakah nanti anak mau les bahasa Inggris, mau les apapun itu harus muncul dari anak, bukan kita yang memaksa. Gitu. Ya, terus kalau ngomong juga jangan dicadel-cadelin ya ke anak bayi juga, meskipun itu anak bayi tetap susu. Kalau bilang susu ya susu bukan cucu gitu. Ya. Kalau R ya R aja nggak usah L jadi L karena itu akan mengaruh. Dia akan mendengar oh cucu. Berarti nanti dia ngomongnya juga jadi cucu gitu. Meskipun lidahnya sudah lancar gitu ya, tapi karena dia mendengarnya cucu jadi ngomongnya cucu gitu, bukan susu. Itu tidak dicadel-cadeli. Jadi sering banyak buku, baca buku, ngobrol. Meskipun anak kayaknya belum ngerti tapi Masya Allahnya Allah itu memberi kemampuan bayi menyerap, meniru dengan sangat cepat gitu ya di 1000 hari pertama. Seperti itu. Ya, oke, kita lihat lagi aspek individu dan sosialitas. Kita juga sering kalau teman-teman pernah berhadapan dengan anak ketika anak di bawah usia 7 tahun ini kurang lebih dicap pelit ya karena dia nggak mau berbagi mainan, apakah itu mainan, makanan atau apapun, tidak dulu dilabeli pelit karena dia sedang mempertahankan haknya dia. Oh ini punya saya, nggak boleh pinjem gitu. Terus jadi nanti jadi pelit dong. Ada caranya. Nanti kalau emosi anak sudah stabil, kita sering berkisah tentang sifat-sifat dermawan. Terus misalkan ajak ke panti asuhan untuk kasih sedekah. Kita ajak anak ke masjid. Ayo nak, misalkan kita isi kotak amal yuk, ya kamu yang masukin.
Tetapi jangan dipaksa berbagi ketika dia tidak mau meminjamkan atau berbagi mainannya. Ya kan kita juga nggak mau ya dipaksa untuk berbagi. Misalkan kita punya mobil, terus mobilnya harus dipinjemin gitu atau harus dibagikan, kita juga nggak mau. Jadi kita punya punya keteguhan untuk mempertahankan properti kita sendiri. Ya, jadi intinya individualitas ini adalah terkait anak itu sebagai individu yang utuh, individu yang benar-benar eh, apa sebagai hamba, rasa diterima, rasa dicintai. Supaya apa? Supaya nanti anak ketika usianya 7 tahun ke atas, anak sudah bisa melihat sudut pandang orang lain. Jadi kalau misalkan egonya dikenyangkan di usia dini, insya Allah menjelang usia 7 tahun, menjelang usia mumayyiz, anak akan bisa melihat sudut pandang orang lain. Dia sudah akan mulai berbagi, mungkin tidak semuanya tapi sedikit gitu dan lain sebagainya. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya untuk aspek individualitas dan sosialitas. Kayak aspek jasmani, tadi kita lihat fenomenanya banyak anak kecil yang kecil-kecil itu sudah cuci darah, yang ternyata itu dari makanan. Ya, memang tantangan zaman sekarang pun selain digital, ya makanan yang sangat beragam. Makanan ini juga kan harus ditanyakan lagi ya, harus dilihat, harus dicek lagi apakah makanan ini benar-benar real food atau enggak. Ya, sekarang banyak kemasan-kemasan, makanan kemasan tapi tidak seimbang dengan makanan sehat. Itu kan yang akan akhirnya menurunkan daya tahan tubuh. Belum lagi kurang gerak karena misalkan mager dikasih HP eh, tidak terkontrol ya, handphonenya tidak terkontrol. Seharian main HP makan cemilan ya gimana? Nggak jadi cuci darah gitu. Dan terus belum lagi minuman-minuman dingin gitu ya yang kalau di Indonesia ada yang 1.000-an itu yang di warung-warung itu kan pengawetnya banyak sekali. Sementara anaknya kurang gerak, main HP terus, tidak terkontrol, jadinya cuci darah, itu banyak yang cuci darah. Nah, jadi aspek jasmani ini adalah bagaimana anak ini memang sudah Allah install itu suka bergerak. Jadi kalau anak-anak kecil ngelihat anak-anak kecil nggak mau diem gitu ya, itu udah udah settingannya gitu ya dari Allah. Kenapa? Ya karena mereka kan nanti akan menyerukan kebenaran. Ya, mereka akan menyerukan kebenaran, akan ke sana, ke sini, akan berdakwah di bidangnya masing-masing. Kalau misalkan kalau Allah tidak install fiturnya ini, yang jasmani ini, suka bergeraknya ini, ya jadinya nanti mager, jadi kaum rebahan gitu. Ya, oke, saya dipahami ya. Jadi banyak kurangi, kalau bisa minim gadget, tapi kalau 2 tahun ke bawah, kalau bisa sama sekali tidak gadget untuk hiburan ya. Kalau misalkan untuk video call kakek nenek itu silakan. Tapi untuk hiburan sebisa mungkin tidak di bawah 2 tahun gitu ya menurut pakar. Oke, kita lihat lagi. Oh, sedikit lagi. Nah, ini aspek fitrah perkembangan. Tadi kita belajar bahwa tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Sepanjang usia anak ini adalah 0 sampai 14 tahun. Jadi anak-anak itu bukan hanya sampai 7, bukan sampai anak masuk sekolah, tapi sampai 14 tahun. Karena kalau sudah 15 tahun, nanti anak sudah masuknya balik. Jadi di Islam itu hanya ada 2 fase, anak-anak dan dewasa. Nggak ada istilah remaja, yang ada adalah istilah pemuda. Ya, karena remaja ini sejarahnya adalah istilah yang dibuat untuk membocahkan orang dewasa. Gitu karena dulu waktu revolusi Perancis itu banyak orang-orang dewasa yang umur 20-30 itu merasa tersaingi itu kurang dapat kerja terus susah dapat kerja dan lain sebagainya karena ada anak-anak yang usianya belasan tahun ini dan akhirnya istilah remaja ini adalah istilah untuk mengkerdilkan orang dewasa padahal dia sudah dewasa kalau secara Islam gitu ya. Oke, jadi kita lihat lagi aspek perkembangan. Ini adalah salah satu adab mendidik anak, kita tahu perkembangannya. Ya, usia 0 sampai 6 tahun tadi, ya ini belajarnya sambil main. Jadi harus yang misalkan dia akan senang belajar baca buku, itu dibacain dulu. Atau misalkan kita lagi bacain buku sambil dipraktekin. Misalkan, wah ada seekor kucing sedang melompat. Terus anaknya jadi, ayo melompat. Itu akan tertanam banget sama anak, wah baca buku itu seru ya. Wah, kucing itu kayak gitu ya, gitu. Jadi bukan hanya duduk terus diem, tapi dia akan sambil bergerak.
sambil bermain. Jadi intinya adalah kata kuncinya anak usia dini dipesonakan, ya, dipesonakan. Mau anaknya apa namanya senang Al-Quran, cinta Al-Quran, ya, kita cerita kisah-kisah di Al-Quran yang bikin dia, wah, di Al-Quran tuh ada ya. Jadi dia cinta dulu sama Al-Qurannya sebelum nanti dia belajar baca dengan tajwid dan tahsinnya gitu. Oke. Okay? Terus kita lihat 7 sampai 10 tahun. Nah, 7-10 tahun karena ada hadis kan ya. Ajarkan anak sholat sejak 7 tahun. Nah, berarti secara psikologis pun anak di atas 7 tahun ini sudah siap untuk diajarkan. Nah, belajar sholat itu kan belajar wudhunya harus sempurna, kemudian belajar bacaannya, belajar maknanya. Nah, ini sudah bisa di usia 7 tahun ke atas. Karena usia 7 tahun ke atas itu dia sudah bisa untuk belajar keteraturan, tentang ketertiban. Beda sama anak usia dini yang masih main-main, sholatnya masih goyang-goyang gitu ya. Nah, di usia 7 tahun ini baru bisa diajarkan secara lebih terstruktur gitu. Usia 10 sampai 14. Nah, ini masuk menuju calon orang dewasa ya, tahap terakhir balik dua. Di sini anak akan lebih banyak dia sudah punya udah ada rasa ingin berkontribusi. Berkontribusi baik itu di rumah, dalam pekerjaan rumah, dalam lingkungan sosial, dalam komunitas, dan lain sebagainya. Anak sudah punya, dan secara bakat dia akan lebih mengerucut. Udah mulai ketahuan, oh dia tuh senangnya nulis, oh dia tuh senangnya kayaknya lebih senang ngomong, dan lain sebagainya. Itu akan lebih mengerucut ke situ. Jadi teman-teman tenang aja kalau misalkan ada anak yang usia dini, terus anaknya belum mau sholat gitu ya, belum mau belajar duduk diem, ya kita cek lagi fitrahnya, fitrah perkembangannya ya. Oh, anak saya ada di umur 2 tahun. Oh iya, wajar. Tapi ketika wajar bukan berarti dibiarkan, ya. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Ya, anak kalau salah tetap ditegur, tapi cara menegurnya tetap lembut, ya. Bukan dikerasin, bukan dibentak, bukan dipukul, apalagi sampai dibiarkan, diabaikan. Tetap sesalah-salahnya anak, meskipun anak-anak tetap harus dididik, gitu. Oke. Oh, kita sudah di ujung slide. Nah, jadi intinya teman-teman, yang namanya mendidik anak, ini kan anak ini titipan Allah ya, titipan Allah. Kelak suatu hari teman-teman punya anak, harus kita kembalikan ke pemiliknya. Ya, maka ketika barang ini dititipkan, kita tidak seharusnya merusak sesuatu yang bukan milik kita. Jadi mendidik anak itu bukan semau kita. Saya dulu misalkan saya dulu nggak kesampaian, jadi dokter gitu. Pokoknya anak saya harus jadi dokter, enggak gitu. Anak ini adalah punyanya Allah. Allah sudah install fitur-fiturnya tadi supaya dia siap menjadi khalifah, dan tugas kita bukan membentuk tapi merawat. Ya, kalau membentuk kita pengen anak jadi bulat, ya kita bentuk jadi bulat. Tapi kalau yang namanya merawat, kita nanam tomat, ya tetap bakal jadi tomat. Nggak bisa tomat itu bakal jadi duren. Nggak bisa tomat itu bakal jadi tumbuhan lain. Yang perlu kita pahami adalah anak ini sudah Allah siapkan, dan kita bukan membentuk jadi yang kita inginkan, tapi menuntun mereka, mengantarkan mereka ke peran peradabannya sesuai yang sudah Allah kehendaki. Gitu. Oke, teman-teman, intinya pendidikan ini, tujuan pendidikan anak perlulah sesuai dengan tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan manusia untuk jadi khalifah, maka tujuan pendidikan pun perlu kita siapkan untuk anak-anak kita menjadi khalifah. Siap mereka untuk menjadi orang dewasa, siap untuk berpisah dengan kita, siap untuk bertanggung jawab kepada Allah saat udah balik nanti. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Segala kesalahan itu sudah pasti dari saya. Kalaupun ada yang kebenaran di sini, itu sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Prem, menarik sekali dan benar-benar apa itu insightful banget buat saya juga sebagai seorang ibu, ngedengar apa yang dibilang oleh Teteh tadi.
Banyak yang pengen saya tanya juga di sini, tapi saya persilahkan kepada peserta yang lain dulu untuk menanyakan kepada TFM. Boleh, tunggu ini Boleh. saya exit dulu ya, gimana ini? Oh, ini udah. Oke, Mungkin boleh ditanyakan melalui chat ataupun di WA group. Di WA group sudah ada belum ya? Sebentar dicek dulu. Ah, belum ada ya. Hmm, ayo bisa ditanyakan nih jarang-jarang nih dapat narasumber sekelas Teh. Mungkin saya bisa bertanya juga di sini Teh. boleh, boleh. Eh, ini kan anak saya nih sama umur 8 tahun. Terus yang kedua eh, kembar ini umur 4 tahun. Kebenaran dulu anak yang pertama ini karena mungkin saya terfokus untuk yang anak pertama. Nah, dia tuh mulai mulai mengalami perubahan itu setelah saya tinggal 1 hari saja. 1 hari, baru satu hari 1 malam itu untuk saya lahiran anak kedua saya. Begitu saya ketemu dia lagi, dia tuh langsung berubah. Berubahnya tuh drastis. Nah, jadi kayak ada semacam benteng dari diri dia gitu. Dan sampai sekarang saya kayak nggak bisa lagi balikin hati dia ke dulu lagi gitu. Gimana sih cara dia? Dia dulu lembut, santun. Sekarang tuh kayak lebih keras. Terus sama adiknya, kalau sekarang tuh selalu merampas apapun yang adiknya punya. Dan saya tuh kayak kehabisan ide untuk ngomong baik nggak bisa, ngomong keras sudah nggak bisa, ngomong gimana sih caranya. Dan sekarang kan umurnya sudah 8 tahun. Jadi sampai tahap berapa sih dia kemudian bisa saya kayak turn back over dia supaya dia kayak bisa kayak dulu lagi. Memang nggak bisa kayak dulu lagi, tapi gimana sih supaya saya nggak kelewatan masa-masa saya untuk memperbaiki dia itu gimana teh? Oke, bisa langsung aja ya. Jadi, kalau yang saya lihat dari cerita singkat Bu Citra itu sebetulnya dia ada kayak rasa cemburu gitu nggak, Bu? Ya seperti dia seperti merasa, hah, ada anak lagi gitu ya. Ada anak terus langsung kembar gitu. Jadi kayak dia dia merasa ibunya atau ayahnya ini ada pengalihan nih, nggak ke saya lagi gitu. Mungkin ada kayak rasa cemburu gitu ya, Bu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah kita perlu memahamkan anak ini bahwa adik-adiknya ini yang kembar ini masih butuh bantuan. Masih butuh bantuan karena dia masih kecil. Tapi bukan berarti akhirnya kita menyuruh kakaknya ini untuk mengalah. Ya, bukan untuk mengalah karena dia pun punya haknya dong, punya hak yang untuk kita penuhi. Nah, caranya adalah karena ini anaknya jadi 3 gitu ya. Kita perlu ada membagi waktu, mengatur waktu supaya si kakak ini tetap merasa spesial. Tetap merasa spesial. Oh, meskipun sudah ada adik, ayah dan ibu tetap mau sama aku. Ayah dan ibu tetap memperhatikan aku, tetap mendidik aku gitu. Nah, itu perlu perlu ada manage waktu untuk waktu-waktu tersebut. Kayak misalkan, oke, setiap hari Senin pokoknya kita khusus kakak, khusus untuk si kakak. Mungkin si kembar boleh sama orang lain dulu lah sekitar 2 atau 3 jam gitu ya. Yang penting si kakak ini terperhatikan. Kemudian tidak memaksa kakak untuk mengalah. Kak, kamu ngalah dong, ini kan adiknya masih kecil. Enggak, kakak juga punya hak. Kalau misalkan si kakak ini punya barang, misalkan barang si kakak gitu ya, ini kondisinya adalah mainan si kakak. Terus kita paksa suruh berbagi, itu jangan sampai gitu, jangan sampai kita memaksanya. Tapi kak mau nggak pinjemin ke adiknya? Kak boleh nggak pinjam sebentar? Kalau kakaknya bilang nggak boleh, oh ya udah oke deh. Terus mana dong mainan yang boleh dipinjemin ke adiknya? Ya udah nih yang ini aja bu, oke makasih ya kakak sudah pinjemin mainan. Jadi kita nggak memaksa untuk berbagi. Terus kita juga pahamkan, kita ajak terlibat si kakak ini ke pengasuhan si kembar misalkan, kakak mau coba nggak gendong adik gitu, atau kakak mau cobain nggak pakein bajunya.
mau nggak ajak main dan lain sebagainya. Intinya si kakak ini tidak menjadi terkucilkan gitu karena udah ada adik kembar lagi gitu kan, kayak jadi merasa tersingkir gitu. Nah itu waktu-waktu yang perlu diatur oleh ayah dan oleh Bu Citra dan suami supaya anak ini tidak merasa rendah diri, tidak merasa tersingkirkan gitu karena ada adik-adiknya lagi kayak gitu. Kalau misalkan terkait cara bicaranya gimana, kalau misalnya kita mencontoh Nabi, memang apa idealnya gitu ya, idealnya adalah tetap lembut. Tapi lembut ini kan tidak komunikasi itu mencakup tidak hanya kata-katanya, tidak hanya nadanya aja yang lembut, tapi kata-katanya juga. Itu kata-katanya apakah menyudutkan si kakak atau enggak? Itu kakak boleh nggak kita, ibu minta kerjasamanya, ibu kayaknya bakal lebih terbantu nih kalau kamu ikut. Boleh nggak ya ibu minta tolong? Boleh nggak ya ibu ambilkan pakaian adik misalkan. Jadi kan anak itu tidak merasa disuruh, tapi anak merasa, oh aku dibutuhkan nih. Aku dibutuhkan nih sama ibu untuk mengurus adik. Akan berbeda dengan, kamu, kak ambilin baju dong gitu. Kak ambilin ini dong, ambilin itu dong. Anak akan jadi merasa, ih, eh, kesel gitu. Ih, apa sih gara-gara adik nih aku disuruh-suruh. Akan beda bahasanya dengan diksinya gitu ya. Diksinya akan berbeda ketika kita, kak, aduh ibu butuh bantuan banget nih. Bisa nggak ya minta tolong? Jadi anak itu kan akan merasa, wih, aku dibutuhin ibu gitu. Jadi tidak hanya nada yang lembut, tapi kata-kata atau kalimatnya juga perlu kita perhatikan. Gitu, Bu Citra. Mudah-mudahan cukup dipahami. Ya, ya, Makasih. insya Allah. Teh. Alhamdulillah. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari chat Boleh, boleh. group. Mana sih nih? Yang pertama ini dari ada banyak nih rupanya. Boleh, boleh. Dari Idil Fitri, itu pertanyaan adalah apakah mungkin orang tua yang fitrahnya tidak berkembang sepenuhnya bisa membesarkan anak dan menumbuhkan fitrah anaknya? Bagaimana usaha yang dilakukan? Atau ini terkait inner child kayaknya ya. Oke. Oke, langsung aja ya dari Mbak Fitri ya. Apakah mungkin orang tua yang fitrahnya tidak berkembang penuh bisa membesarkan anak? Itu sangat bisa. Jadi ketika kita terus menambah ilmu yang benar gitu ya. Ketika kita menumbuhkan fitrah anak itu otomatis sebetulnya fitrah kita juga lagi tumbuh. Jadi tidak menutup kemungkinan, duh saya dulu misalkan nggak belajar, belum belajar, kemudian dulu juga saya punya luka pengasuhan, kemudian saya dulu juga pokoknya jauhlah dari ideal gitu. Tapi apakah masih bisa untuk mendidik anak? Itu sangat sangat bisa. Tidak menutup kemungkinan, nggak apa namanya gini contohnya. eh Dulu saya pernah ketemu dengan teman gitu ya, teman-teman lama yang dia dia dikenal sangat nakal gitu ya di sekolahnya. Nakal dalam arti sangat liar gitu. Tapi ketika dia punya anak dia sadar gitu. Akhirnya, aduh jangan sampai deh anak saya kayak saya dulu. Jangan sampai saya menurunkan luka-luka pengasuhan dari orang tua saya dulu. Jadi si teman saya ini dia sangat, wah sangat apa tuh ya, eh, begajulan lah ibaratnya, liar, terus jauh lah dari yang namanya teladan, itu sangat jauh. Tapi ketika ya masya Allahnya gitu ya, karena yang namanya fitrah ini itu nggak akan pernah hilang teman-teman dari diri kita. Bukan hilang tapi tenggelam, ya tenggelam itu berarti jauh banget ya di dalam. Nah kan jadinya dia adalah manusia-manusia yang menyimpang, terkubur sangat dalam. Terus itu bisa tumbuh lagi, bisa. Itu gimana proses perjalanan yang Allah kasih buat dia hingga akhirnya fitrah itu muncul lagi. Nah, teman saya ini, dia dulu yang asalnya begajulan, bisa dia dicap nakal dan lain sebagainya, itu bisa loh ngurus anak. Ngurus anak yang sampai, Masya Allahnya sampai, ya buat saya, wah gitu. Dulu kamu kayak gitu, sekarang jago ngurus anak. Ya ketika kita berusaha untuk mendidik fitrah anak, itu otomatis fitrah kita juga bakal jadi tumbuh gitu. Usaha-usahanya dapat dilakukan, kita terus pertama kita lihat lagi aspek yang tadi, 8 aspek yang tadi, aspek keimanan misalkan. Kalau misalkan lingkungan kita kurang baik dalam keseharian gitu ya, banyak yang
sering julid, sering gosip, nggak jelas, itu lebih baik dijauhi. Cari teman-teman, cari circle, ya, atau cari guru yang itu bakal menumbuhkan, bikin iman kita makin tumbuh, bukan makin turun. Seenggaknya usaha yang kita lakukan ini akan membuat kita tuh makin semangat untuk mengenal Allah. Itu cari circle yang benar. Ya, ya udah, kalau ada circle-circle yang udah mulai ngomongin orang, terus apalagi udah apa namanya saling pamer harta gitu, udah skip, cari yang lain, cari guru yang bisa untuk yang membantu kita gitu. Terus tadi aspek apa lagi? Aspek seksualitas. Misalkan kita lahir yatim piatu gitu. Kita tidak ada sosok ibu, tidak ada sosok ayah. Kita cari guru, cari teladan, cari apa namanya orang yang bisa kita jadikan pengganti, sosok pengganti. Entah itu mau dosen, apakah itu mau tetangga, ayah lingkungan dan lain sebagainya, itu kita teladani dari sosok itu. Kalau misalkan kita kodarullahnya kita terlahir yatim piatu, atau misalkan di keluarga ada kakek, misalkan kakek, nenek, paman, bibi yang bisa kita tiru, bisa kita teladani, itu kita bisa mendekat ke situ. Kayak gitu ya. Terus tadi aspek jasmaninya juga, ya kita cek lagi, kita selama ini makan makanan yang kayak gimana. Karena apa yang kita makan, itulah kita. Yang kita makan, terus pola tidur kita gimana, apakah kita melakukan banyak hal-hal yang sia-sia atau yang manfaat. Gitu ya. Intinya itu perlu refleksi diri, yang dalam arti yang pasti tidak akan mudah ya, karena sesuatu nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah, jadi itu pasti akan bertahap berproses gitu Mbak Fitri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya tidak menutup kemungkinan ketika fitrah kita belum tumbuh-tumbuh banget, apakah bisa membesarkan anak yang sesuai fitrahnya, itu sangat bisa. Tidak menutup kemungkinan. Allah itu tidak akan membiarkan kita untuk berjuang sendiri gitu. Insya Allah. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga dipahami ya Mbak Fitri. Dan ini TFM ada juga pertanyaan dari Satrio Wibisono. Itu dia bertanya bagaimana cara mendidik anak umur 7 tahun yang ketika diajak ke masjid akan tetapi masih bermain dengan temennya. Kadang-kadang kan kita juga pernah lihat tuh beberapa masjid yang bahkan tidak boleh atau melarang anak-anak untuk datang ke masjid Ya, karena betul. mengganggu. Mm-mm. Ini Oke. bagaimana menyikapinya? Oke, saya langsung jawab ya, Mas Satrio. Mendidik anak umur 7 tahun ketika di masjid supaya tidak mengganggu jamaah lain ya. Nah, pertama kita harus briefing dulu di awal. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid ya. Jadi gini, saya lupa. Sebetulnya mengajak anak ke masjid itu perlu dilihat dulu kondisi anak kita. Jadi kalaupun misalkan ternyata 7 tahun, tapi dia masih bikin orang lain terganggu, itu kita bisa boleh untuk tidak mengajaknya dulu. Nah, terus misalkan anak pengen ikut, kita kasih briefing. Oke, kamu misalkan mau ke masjid, oke. Ayah senang kamu mau ikut ke masjid, tapi kita perlu tahu di masjid itu ada aturan, gitu. Aturannya apa aja? Tidak berlari-lari, misalkan, karena nanti akan mengganggu jamaah. Tidak berteriak, terus tidak bermain-main di dalam. Jadi kalau kamu misalkan mau main, mau lari-lari di luar masjid. Nah, kamu kalau mau ikut ke masjid di sebelah ayah ya, misalkan di sebelah ayah. Kamu mau sebelah kanan, sebelah kiri ayah, misalkan. Ya, nanti aku mau di sebelah kanan. Oke, kita di sebelah kanan. Kita nanti di belakang imam ya, misalkan. Atau kita paling ujung atau gimana. Gitu. Jadi briefing, jadi ada rapat dulu sebelum ke masjid. Oke, setuju? Oke ya. Terus kalau misalkan ternyata hari ini kamu melakukan hal-hal yang dilanggar, boleh nggak misalkan ayah tegur? Ya ya boleh, oke. Kita sepakat ya. Jadi kita sepakati sama anak hal-hal apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masjid. Nah, itu juga sama berproses. Mungkin rapat pertama ada yang dilanggar tuh sama anak. Ya nggak apa-apa. Kita apresiasi dulu hal-hal yang tidak dilanggar sama anak. Misalkan di rumah kita udah sepakat ya, nanti kamu nggak lari, nggak teriak. Nah, ternyata pas di masjid itu dia masih ke distrak sama temennya karena ngajak main gitu ya. Misalkan dianya dicolek-colek sama temennya di belakang terus kabur gitu ya.
Nah, itu nanti kita bahas di rumah. Atau misalnya bahas setelah anak sudah stabil ya, sudah nggak banyak kedistrak sama permainan dan lain-lain. Nanti kita bahas di rumah rapat lagi, evaluasi gitu ibaratnya. Oke, nak, ayah tadi senang kamu udah ikut mau sholat ke masjid sama ayah. Ya, kita apresiasi dulu. Jadi jangan langsung kita salahin poin yang dia langgar. Oke, ayah tadi senang banget, makasih ya, kamu udah mau belajar. Jadi kita apresiasi kamu udah mau belajar ke masjid, kamu sudah mau mematuhi yang kita sepakati. Boleh nggak misalkan ayah kita evaluasi yuk misalkan. Tadi kan kita udah sepakat nih, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak, tidak bermain dengan teman. Nah, tadi ayah tuh udah seneng banget. Kamu tidak teriak. Nah, kamu tidak lari-lari. Wah, tapi kamu nih poin yang terakhir nih, misalkan. Pasti bakal lebih keren kalau misalkan kamu tidak ikut main tadi sama teman kamu yang colek-colek tadi. Nanti kita ada proses tabayun dulu. Tadi ayah lihat kamu main pas tadi rokaat berapa ya ayah lupa misalkan. Nanti kan kita dengerin dulu cerita anak kita. Oh iya ya tadi aku main soalnya tadi kayaknya seru banget temen aku main dan lain sebagainya. Oh iya sih seru emang main. Main itu emang seru banget makanya kamu pasti lebih milih main ya. Ya tapi kan kita udah sepakat. Ya kita coba lagi ya. Nanti sholat selanjutnya kita ke masjid kita perbaiki oke misalnya kayak gitu. Jadi anak tidak 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 tertekan gitu ibaratnya. Jadi kita apresiasi dulu hal-hal yang sudah bikin yang sudah disepakati, nanti evaluasinya baru di belakang. Kayak gitu contohnya ya. Kurang lebih seperti itu Mas Satria, mudah-mudahan cukup menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Teh, terima kasih. Ini tapi ada dua pertanyaan lagi, masih diperbolehkan Teh? Boleh, boleh silakan Teh. Jadi ini ada pertanyaan juga belakangan ini di TikTok kan ada istilah tuh beberapa ilmu parenting itu akhirnya dibuat jadi lucu-lucuan kayak semua akan pride pada Hmm. waktunya gitu ya. Teh, ya. Ya, jadi kalau menurut ilmu Islam ini tentu kan kita ada aturannya dalam mendidik anak. Cuman ada orang-orang juga berpikiran bahwa anak-anak mereka tuh nggak cocok digituin. Mereka lebih cocok dengan cara VOC. Tapi sebenarnya itu bagaimana Teh? Apakah memang kita harus menyesuaikan cara kita mendidik anak dengan anak itu sendiri, atau memang kita harus saklek dengan uh, uh, ke ilmu yang diberikan oleh Allah ini? VOC atau cara lemah lembut juga intinya. Oke, ya ini pertanyaannya siapa ya di chat? Tadi dari apa ini tadi ya? Ketumpuk-tumpuk dari mana tadi ya? Teh banyak ini. Yang ini, Ini Bella bukan Mbak? Nabila, Nabila, Nabila Oh namanya. Nabila. Tunggu ya, saya sambil lihat lagi. Oh, oke, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nabila. Lebih efektif mana cara mendidik anak VOC atau lembah lembut? Nah, oke. Ini saya bahas dulu tentang redaksi efektif. Efektif itu artinya adalah memberikan efek. Memberikan efek. Ala VOC, ini saya definisi dulu ya, kita samain. VOC itu, sifat VOC zaman dulu itu kejam. Ya, bukan kejam dalam arti kejam menyiksa ya kejam dan menyiksa. Kadang-kadang VOC ini dianggapnya sama kayak tegas. Kayak saya sederhanakan lagi. Ada manja, ada keras, ada tegas. Ya, ada manja, ada keras, ada tegas. Manja ini lembek. Lembek itu tidak sama dengan lemah lembut. Lembek itu tidak sama dengan lemah lembut. Keras itu tidak sama dengan tegas. Ya, lemah lembut tidak sama dengan lembek. Tegas itu bukan keras. Nah, VOC yang dimaksud di sini ya adalah yang keras. Keras ini adalah bisa jadi melakukan pengabaian, bisa jadi cara mendidiknya dengan nada yang keras, membentak, memukul, pokoknya segala bentuk kekerasan itu dilakukan, fisik, verbal, dan lain sebagainya. Itu VOC yang dalam arti di sini kejam, parenting yang kejam. Toksik. Nah, ibaratnya tuh istilahnya sekarang tuh toksik gitu ya. Nah, lembah lembut, sorry, bukan lemah lembut, lembek.
Lembek ini manja. Manja ketika kita tidak ingin anak itu sedih, tidak ingin anak itu kecewa, tidak ingin anak itu susah. Jadi ketika, aduh anak saya kasihan, kasihan, segala dibantuin, segala dilayanin, segala dibelain, anak salah dibelain, itu manja. Keras, ini sebaliknya. Terlalu membiarkan anak untuk eh, dibiarin gitu. Ah ya udahlah anak kecil ini biarinlah, biarinlah dipukul biar biar sadar, biarinlah dibentak juga biar dianya nggak kayak gitu lagi. Itu keras. Jadi ada kasih, ada sayang. Nah, kasih-kasih itu adalah kita semua dikasih gitu ya, semua dikasih. Tapi kalau kita nggak pakai sayang, akhirnya jadi manja. Karena yang namanya kebutuhan sama keinginan anak itu harus dibedain, ya. Kayak misalkan gini, eh, ini misalkan ya saya kasih contoh kasus, anak umur 5 tahun pengen makan. Makan itu kebutuhan apa keinginan? Bu, lapar, makan, kebutuhan. Tapi kalau anak judulnya Bu mau makan es krim, ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Karena yang namanya es krim itu tidak dibutuhkan setiap hari. Beda sama makan. Terus apakah kita boleh untuk menolak keinginan anak nggak makan es krim? Ya boleh. Boleh, boleh, boleh banget. Karena itu mah terkait keinginan, terkait kesenangan. Tapi kalau terkait kebutuhan, ini yang harus dipenuhi. Nah, sekarang misalkan kita nolak nih. Kita menolak keinginan anak yang pengen makan es krim. Nggak makan es krim ya. Nangis dong, pasti kan. Nggak ada itu anak yang langsung, oh siap, aku langsung menuruti perintah ibu gitu ya untuk tidak makan es krim. Nggak mungkin, pasti ada nego dulu. "Ah, ibu mau makan es krim sekali aja. Enggak, kan kita udah sepakat. Wah, jadi nangis tuh. Nah, dia sedih, sedihnya ini ketika dia sedih, ini adalah kebutuhan dia. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk didampingi. Jadi ketika anak nangis itu bukan dibiarkan kitanya nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi ditemani. Nangisnya pengen es krim, ibu jahat ya, gitu ya dan lain sebagainya. Kita tetap 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 memberi respon, tapi bukan manja, bukan keras. Kalau kita memberi respon manja, ya udah, ini biar nggak nangis ibu kasih deh es krim. Akhirnya dia mendapatkan yang dia inginkan. Manja ini bakal berdampak kayak fenomena yang tadi tuh. Ada anak yang bakar rumah karena nggak dibeliin motor, nggak dibeliin HP, bunuh orang tua dan lain sebagainya. Itu ada anak-anak yang dimanjain. Karena waktu kecil mereka selalu dipenuhi keinginannya. Tuh. Terus yang kedua tadi keras. Kalau misalkan tipenya keras, ketika anak nangis, ah ya udah, biarin aja nangis gitu. Gitu aja cengeng gitu. Masa gitu aja nangis? Jangan nangis, berisik gitu. Nah, itu keras. Nah, yang tegas itu kayak gimana? Yang tegas itu kayak tadi. Ketika kita udah sepakat, enggak ya, enggak ada es krim, ya udah, itu konsisten sampai meskipun anak nangis, anak guling-guling, itu ya kita konsisten, enggak makan es krim. Tapi kebutuhan dia untuk didampingi saat nangis itu yang harus juga kita lakukan. Oke, ibu tahu kamu sedih, gitu misalkan ya. Ibu tahu kamu sedih. Kita empati dulu. Ibu tahu kamu sedih karena nggak dibolehin es krim kan sama ibu. Iya, ibu jahat misalkan. Ya tapi kan kita udah sepakat. Nggak, nggak makan es krim. Oke, kamu marah, misalkan pengen pukul-pukul, nih kasih guling misalkan. Atau kasih bantal yang dia bisa menyalurkan marah dengan sehat gitu ya. Atau misalkan kita tawarkan kenyamanan, oke, kamu sedih, mau ibu peluk? Jadi tetap tetap ditemenin meskipun kita menolak keinginan anak, kita tetap ditemenin. Kayak kita tetap nemenin. Kamu mau dipeluk? Iya mau dipeluk. Oke, maaf ya, ibu nggak kasih dulu es krimnya. Ya, kita kan udah sepakat es krim itu misalkan cuma sebulan sekali misalkan. Tapi kamu ini kemarin kita sudah makan es krim terus kamu minta es krim lagi? Enggak ya. Kita tunggu bulan depan, oke? Itu tegas tapi tetap lembut. Nah, jadi tegas itu bukan berarti keras. Ya teman-teman, dan mana yang efektif, apakah VOC atau lemah lembut atau tegas gitu ya, dua-duanya memberikan memberikan efek, tapi mana cara yang patut, mana cara yang lebih hikmah, mana cara yang lebih Allah sukai.
pakai cara VOC, dibentak supaya cepat nurut, itu jangkanya pendek. Jangkanya pendek cepat supaya anak cepat nurut. Itu kan efek juga. Tapi apakah dia akhirnya bakal jadi takut? Apakah dia bakal jadi sadar? Apakah dia harus selalu nunggu dimarahin sama kita baru bergerak? Itu kan yang akan membedakannya adalah jangkanya. Kalau misalkan tadi yang cara tegas ya, cara Rasulullah yang tegas dan lemah lembut, itu udah pasti lebih lama. Tidak akan langsung memberi efek seperti yang VOC ya. Tapi jangka panjangnya, kalau itu dilakukan konsisten, istiqomah, penuh dengan kesabaran gitu ya, itu insya Allah akan memberikan efek jangka panjang yang bahkan ketika kita tidak bersama anak, itu anak ya sudah menerima kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kan kita kan mempersiapkan anak, mendidik anak itu kan mempersiapkan anak untuk berpisah sama kita. Nah, ketika anak ini sudah nggak lagi sama kita, ketika didikan-didikan kita ini konsisten, ya meskipun lama gitu ya bertahun-tahun ya, namanya juga mendidik anak gitu, bukan bukan menggoreng tahu bulat gitu ya bisa dadakan. Enggak, ini kan proses yang panjang. Ketika kita memberikan efek, mau efek yang mana? Dua-duanya memberikan efek. Cuman mau yang jangka panjang apa jangka pendek? Kalau lebih sering menggunakan parenting VOC gitu ya, atau yang toksik, yaitu jangkanya pendek, anak bakal cepat nurut, anak bakal cepat patuh, ya tapi kita lihat, kita nggak tahu ketika anak itu udah nggak lagi sama kita, dia akan melakukan apa ke orang lain. Apakah melakukan yang sama, memarahi orang, membentak orang, memukul orang, dan lain sebagainya, atau tetap tegas tapi lemah lembut, gitu. Jadi kalau kita rujukannya, balik lagi ya, rujukannya adalah Quran dan hadis. Dan kalau misalnya kita mencontoh Rasulullah, ya Rasulullah tidak ada pernah sama sekali memukul, membentak. Tapi Nabi itu kalau anak salah tetap ditegur. Ditegurnya kayak tadi contohnya. Kalau teman-teman tahu adab makan itu adalah sebuah kalimat teguran sebetulnya. Jadi dulu ada sahabat kecil, jadi ceritanya ya, di balik cerita adab makan, itu ada sahabat masih kecil, waktu itu masih di pangkuan Rasulullah. Ketika dia melihat sajian makanan yang banyak, itu dia tuh tangannya berseliweran. Jadi ibaratnya kayak comot-comot gitu ya. Itu kan nggak sopan ya. Tapi dia masih kecil. Nabi itu tidak membentak, kamu jangan kayak gitu, jorok tangannya, colek-colek makanan, ngambil makanan disimpan lagi. Enggak, tapi Nabi tegur dengan cara memberi instruksi langsung. Gitu. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang ada di dekatmu. Jadi Rasulullah itu memberi teguran adalah dengan instruksi langsung yang dimana ternyata secara ilmiah, secara ilmu modern, anak kecil di bawah 7 tahun itu belum bisa dilarang dengan redaksi jangan. Karena dia nggak tahu, oke, kalau misalnya aku nggak boleh begini, terus aku harus ngapain? Makanya hadis itu adalah hadis teguran sebetulnya, adab makan itu. Boleh nanti teman-teman cek lagi ya, hadis-hadis adab makan itu lengkapnya tuh sebetulnya itu adalah kalimat teguran. Tapi itu tetap tegas, tegas dan lembut. Dan di hadis itu disebutkan, ketika sahabat dikasih instruksi kayak tadi, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang ada di dekatmu, itu langsung diikutin. Jadi dia makan tuh kayak gitu terus selama dia hidup kayak gitu. Nah, itu juga kan memberikan efektif, jelas gitu, memberi instruksi yang jelas, tidak memarahi, tidak ada bentak-bentak, tidak ada apalagi memukul. Kayak gitu. Jadi kalau tadi kembali lagi ke pertanyaannya, menurut Teteh lebih efektif mana cara mendidik ala VOC atau lemah lembut? Kalau misalnya kita kembali ke fitrah, ya dua-duanya memberikan efektif, tapi mau efektif VOC yang jangka pendek atau cara mendidik ala Rasulullah yang jangka panjang, ya memang pasti lebih lama dampaknya, tapi itu konsisten. Dan ingat tujuannya perpisahan. Mendidik itu untuk kita berpisah sama anak. Anak ketika berpisah sama kita, dia akan melakukan apa kepada orang lain. Gitu. Jadi kita pikirin resiko-resikonya. Kayak gitu. Jadi ini bukan menurut saya ya, tapi saya pun melihat, mengamati gitu, dan mengalami sendiri bahkan ketika saya pernah mendapat parenting yang VOC, terus ketika ada orang lain yang memberikan
parenting yang sesuai Rasulullah itu, oh iya benar sih. Dan di Al-Quran pun ada, ketika kita berkata kasar, berhati keras, itu anak-anak bakal menjauh. Orang-orang, jangankan anak, orang dewasa aja akan menjauh. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Nabila. Aduh, maaf jadi panjang banget. Terima kasih, mudah-mudahan cukup dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Citra, ini saya Oh, sambil, oh iya, itu tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Alna tentang bagaimana memberitahu bahwa tidak semua keinginan anak itu terpenuhi. ya, Dan ini pertanyaan terakhir mungkin bisa singkat saja Teh. oke, oke. Bagaimana pertanyaan dari Syifa Fauzia tentang bagaimana mengatasi rasa takut untuk memiliki keturunan karena tanggung jawab orang tua itu besar. Jadi ini mungkin masalah anak-anak sekarang untuk free child, mungkin bisa Iya, dikasih pandangannya. betul. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, gimana cara mengatasi rasa takut? Oke, itu perlu digali lagi dalam arti kita perlu refleksi. Saya takut punya keturunan ini sebenarnya akarnya karena apa sih? Karena tanggung jawab besar, ya mungkin karena secara yang tampaknya, tanggung jawabnya besar banget sih, aku nggak sanggup kayaknya. Nah, cuman di balik ketidaksanggupan itu, kita perlu lagi di breakdown. Saya tuh sebenarnya takut memiliki keturunan tuh kenapa? Apakah ada luka pengasuhan? Biasanya rata-rata ada luka pengasuhan yang tidak disadari. Ada luka batin, apakah itu misalkan orang tua kita secara tidak sadar pernah, wah kamu tuh pernah ke kita gitu ya, misalkan pernah mengatakan, wah kamu tuh dasar nyusahin, oh mama tuh sudah kasih kamu, udah ngurus kamu, udah dari lahir, udah ngelahirin, udah nyusuin, kamu tuh kayak gitu. Jadi kita menganggap, aduh punya anak tuh tanggung jawabnya gede ya. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Nah gimana cara mengatasi rasa takut? Ya itu maksudnya pertama perlu disadari dulu. Sebenarnya apa yang bikin kita takut itu? Takut apanya? Gitu ya. Takut apanya? Bagian apanya? Bagian pas apa yang merasa tanggung jawab itu besar. Nah kemudian ketika untuk memutuskan menikah, pas ta'arufnya gitu ya sebagai sebagai pendukung langkah-langkah yang mendukung. Ketika kita misalkan ta'aruf gitu ya dengan seseorang, itu kita harus sampaikan kepada calon bahwa kita masih punya rasa takut punya anak. Kita memiliki rasa takut punya anak gitu. Kita jujur sama si calon. Saya jujur masih takut untuk punya anak. Gimana menurut kamu, misalkan? Kalau kamu sendiri, apakah mau langsung punya keturunan atau misalkan mau bantu saya dulu untuk mengatasi rasa takut ini? Kita minta pasangan. Kalau misalkan pasangannya, aduh maaf, saya pengen langsung punya keturunan nih, soalnya saya pengen banget langsung berketurunan dan lain sebagainya. Ya berarti, oh ya udah, maaf saya belum siap, misalkan kayak gitu. Saya udah siap menikah, tapi saya belum siap untuk berketurunan. Saya masih punya trauma dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya ternyata si calon pasangannya, oke, nggak apa-apa. Saya bantu untuk atasi rasa takut itu, misalkan. Gitu. Ya, berarti mungkin bisa jadi calon pasangannya ini adalah terapisnya kita gitu. Yang untuk membantu kita mengatasi rasa takut kayak gitu. Ya, ini contohnya kalau mau taruh. Tapi kalau misalkan masih jauh, belum memutuskan untuk menikah, ya kita perbaiki lagi. Kita banyak apa ya? Banyak belajar bisa dari pengalaman orang atau dari baca-baca tentang luka pengasuhan. Kayak gitu. Sebetulnya yang child free itu ya rata-rata sebenarnya ada luka pengasuhan waktu kecilnya, tapi itu nggak disadari sebagai luka. Jadi, enggak, orang tua aku baik-baik aja. Atau misalkan tuntutan sosial, misalkan nggak dari keluarga tapi dari tuntutan sosial. Oh, saya ngelihat tetangga saya tuh anaknya tuh banyak, terus sering marah-marah. Kayaknya kalau punya anak tuh beban banget ya gitu. Itu bisa jadi dari situ, atau dari keluarga, atau dari tuntutan keluarga, ayo dong misalkan punya anak.
anak itu enak loh, anak punya anak itu nanti seru loh, nanti ada yang ngurus loh, gitu, nanti investasi loh dan lain sebagainya. Sementara kita melihat realitanya punya anak itu ribet banget, beban gitu. Nah, itu kan akhirnya nggak sesuai dan akhirnya kita punya pilihan untuk child free. Nah, jadi untuk cara mengatasinya pertama tadi silahkan menyelami lagi masa lalu, menyelami lagi diri sendiri, minta mohon sama Allah gitu ya di sholat-sholat kita, kita sempurnakan lagi sholat-sholat kita. Ya Allah, saya pengen selesai dengan rasa ini, dengan trauma ini. Bagaimana ya Allah, tolong kasih jalan untuk saya menempuh semua ini, kayak gitu. Ya, terus cari 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 kisah-kisah orang yang mungkin dulu juga punya rasa takut supaya Mbak Siva dapat inspirasi gitu. Oh, ternyata dulu juga sama nih. Jadi ibaratnya nyari temen lah gitu. Wah, dia takut punya anak, sekarang udah enggak. Wah, gimana ceritanya ya? Itu kan kita bisa belajar dari orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman. Oke, gitu. Mungkin seperti itu Mbak Syifa, mudah-mudahan cukup membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Prem dan Alhamdulillah nggak kerasa juga kita udah sampai di akhir acara hari ini. Dan izinkan saya rangkum sedikit tentang apa-apa yang telah dibagi oleh Teh Prem pada hari ini. Yaitu yang pertama tentang masalah-masalah penyimpangan yang biasanya itu sering diakibatkan oleh urgensi iman atau dan darurat akidah yang kemudian penerapan penerapannya untuk mengatasi penyimpangan menjadi melenceng dengan membuat sekolah menjadi atau pendidikan menjadi pendidikan formal menjadi hal yang utama untuk mengatasinya. Yang mana sebaiknya mengatasi penyimpangan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan pendidikan menurut fitrah, itu hal mendasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugasnya pada manusia di muka bumi, di mana 8 aspek fitrah diantaranya adalah keimanan, bakat, belajar dan bernalar, egosentris, sosial, cinta dan seksualitas, jasmani, estetika, dan bahasa serta perkembangan. Yang mana kesemuanya, ke 8 aspek fitrah ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Dan intinya mendidik anak adalah harus sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala dan tidak semaunya kita sebagai orang tua, sehingga kita bisa merawatnya dan tidak merusaknya. Masya Allah banget teh ilmu hari ini. Semoga saya sebagai orang tua dan teman-teman yang lain, para peserta juga mungkin calon-calon orang tua lain juga bisa lebih tercerahkan untuk kemudian mendampingi anak-anak mereka kelak sesuai fitrahnya. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingatkan kepada para peserta, kita akan ada e-certificate, mohon diisi G-form-nya, linknya itu di chat, di Zoom ini ada di chat, mohon diklik dan diisi supaya mendapatkan sertifikat. Dan sebelum berakhir juga mohon foto bareng kalau boleh ini dengan background yang sudah dibagi, di mana saya juga nggak pakai karena belum upgrade, maaf, nggak bisa. Mungkin bisa foto semua pesertanya bisa on cam dulu. Mas Setia, boleh dibantu Mas Setia? Baik, teman-teman yang bersedia open kamera bisa dinyalakan kameranya. Kita ambil foto bersama sebagai dokumentasi. Sudahkah? Baik, kita mulai ya teman-teman. Saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Citra. Baik, terima kasih Mas Setia. Em, ini ada penyerahan sertifikat juga kepada Teh Prem ya Mas ya. Nah, ini kami dari PPI USM mengucapkan, aduh, maaf, mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Prem
atas sharing ilmunya yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi Teh. Mungkin nanti nggak online tapi offline. Mudah-mudahan Allah berikan jalan. Amin, amin, amin. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah stay tune dari awal hingga akhir, termasuk antusiasnya karena pertanyaannya juga banyak. Dan saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata, ucapan atau hal lain yang kurang berkenan termasuk masalah teknis selama acara kita berlangsung. Dan pada peserta lain mungkin besok bisa ikut kembali bergabung dengan tema pranikah berikutnya. Itu ada rangkaian acara terakhir di jam 5 sore juga dan online juga. Jadi bisa diikuti kegiatan rangkaian terakhir dari kegiatan pranikah dan parenting class PPUSM ini. Semoga kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu, termasuk ilmu parenting. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Prem sudah Terima sharing kasih. bersama kita. Terima kasih Terima banyak saya kasih, juga. Teh Frem.